Assalamualaikum. Pada video sebelumnya eh, beberapa gambar tidak tampil ya. Seperti ketika saya jelaskan arus Oyashiwo dan arus Kuroshiwo ya. Jadi arus Oyashiwo itu adalah arus yang datang dari utara, tepatnya dari timur laut. Arus Kuroshiwo arus yang datang dari selatan, tepatnya dari arah barat daya. Kemudian arus dingin, jadi yang berwarna biru adalah arus dingin, yang berwarna merah adalah arus hangat, bertemu di lepas pantai timur Jepang, ya. Dan di sini terbentuk kolam air hangat, dan di wilayah ini sering identik dengan daerah fishing ground, ya, daerah fishing ground atau daerah tangkapan ikan, atau daerah dengan produktivitas perikanan tinggi, ya, karena berkenaan atau berhubungan dengan pertemuan arus Oyashiwo dan arus Kuroshiwo yang panas, menciptakan kolam air hangat di lepas pantai timur Jepang, ya. Kemudian, nah di sini ya, beberapa wilayah lain di dunia ya, di mana terjadi pertemuan ya, arus dingin dan arus hangat, ya, itu juga identik dengan daerah fishing ground, ya, seperti di California, ya, lepas pantai barat Alaska, ya, di Peru, ya, kemudian juga beberapa wilayah di Indonesia itu juga terpantau daerah fishing ground, ya, yang diakibatkan oleh pertemuan arus hangat dan arus dingin. Seperti di utara Aceh, ya, itu juga merupakan daerah fishing ground karena ada air dingin yang datang dari Laut Andaman bertemu dengan air hangat yang datang dari Selat Malaka. Kemudian terkait manfaat, seperti yang setelah saya jelaskan pada video sebelumnya, sistem arus di dunia ini dimanfaatkan dahulu oleh para pedagang Eropa untuk berlayar menuju ke Nusantara. Ya. Di sini mereka memanfaatkan berbagai sistem arus yang telah ada, ya. Termasuk juga ketika Columbus sampai ke Amerika, ya, dia memanfaatkan arus North Equatorial Current, ya, kemudian berbelok, ya, menuju ke Amerika, ya. Nah, seperti itu. Demikian juga dengan armada dagang VOC, ya, mereka memanfaatkan arus-arus untuk berlayar menuju ke Nusantara, ya. Ada juga Ferdinand Magellan, ya, yang melakukan perjalanan mengelilingi bumi, ya, dengan memanfaatkan sistem arus yang telah ada, ya, seperti Peru Current, kemudian masuk ke South Equatorial Current dan sampai di Kepulauan Rempah. Kemudian juga terkait dengan efeknya terhadap iklim, ya, di sini juga ada yang disebut dengan Gulf Stream atau arus teluk, ya. Jadi arus teluk ini arus hangat, ya, arus panas yang bergerak menuju ke wilayah Eropa. Dengan adanya arus ini atau Gulf Stream ini, ya, arus teluk, mengakibatkan wilayah Eropa tidak mengalami musim dingin yang ekstrim karena ada arus hangat yang datang dari Amerika, ya, melalui Gulf Stream atau arus. Kemudian juga beberapa arus, ya, seperti saya sebutkan tadi, memiliki manfaat, ya, untuk pembangkit tenaga listrik, yaitu sedang dikembangkan di Hawaii, di Jepang, ya, yang memiliki arus dengan kecepatan tinggi, begitu ya. Kemudian juga tadi saya sebutkan, ya, ada arus laut dingin yang mengalir dari daerah-daerah kutub dan subkutub
Jadi ada arus dingin yang mengalir dari daerah kutub, itu membawa banyak plankton ya, yang sangat penting untuk kelangsungan hidup beberapa spesies makhluk hidup. Ya, jadi di sini arus dingin katakanlah seperti Oyashiwo tadi ya, yang datang dari utara dari daerah kutub itu membawa banyak plankton yang menjadi sumber rantai makanan utama pada sebuah ekosistem laut, dalam hal ini ikan. Ya. Nah, beberapa wilayah di dunia itu ada arus dingin ya, seperti ini Labrador Current ya, kemudian turun ke selatan dan bertemu dengan arus hangat yang datang dari selatan ya, Gulf Stream atau arus teluk. Kemudian juga di lepas pantai barat Alaska, kemudian California, ini ada arus dingin yang turun dari wilayah subkutub ya, lintang menengah ya. Ini membawa banyak plankton dan ketemu dengan arus hangat dari selatan ya. Sama halnya dengan Oyashiwo Current tadi ya. Dan plankton itu menjadi sumber makanan utama dari ikan ya, atau ekosistem lautnya. Dan daerah pertemuan tersebut ya, seperti saya contohkan tadi Oyashiwo Current dan Kuroshiwo Current menjadi daerah fishing ground ya. Kemudian juga tadi saya sebutkan penamaan musim ya. Penamaan musim terkait dengan arah datangnya angin gitu ya. Jadi musim barat ya di wilayah Aceh ya, itu karena anginnya datang dari barat daya ya menuju ke timur laut. Berbeda dengan wilayah Jawa. Di Jawa angin datang dari daerah angin datang dari arah tenggara ya. Nah, di Jawa pada periode Juni ya hingga September mereka namakan dengan musim timur ya. Jadi kalau kita perhatikan nih beberapa wilayah hingga ke Nusa Tenggara ya, itu angin bertiup dari arah timur, tepatnya dari arah tenggara. Jadi pada periode Juni hingga September mereka namakan dengan musim timur. Berbeda dengan kita di Aceh, ya, angin bertiup dari barat daya menuju ke timur laut. Itulah mengapa kita namakan dengan musim barat pada periode Juni hingga September. Ya, kemudian terjadi pembelokan angin seperti telah saya jelaskan, itu terkait dengan efek Coriolis atau pengaruh rotasi bumi. Ya, jadi angin yang bertiup dari utara ya, karena pengaruh Coriolis, ya, karena bumi berputar, ya, berotasi terhadap sumbunya, terjadi pembelokan arah angin. Itulah mengapa terjadi penamaan dua nama musim yang berbeda ya. Di Jawa mereka sebut dengan musim barat atau musim timur pada periode Juni hingga September. Di Aceh kita namakan dengan musim barat pada periode Juni hingga September karena angin datang dari barat. Sementara di Jawa angin datang dari tenggara. Di Nusa Tenggara angin datang dari timur atau juga tepatnya dari tenggara. Sebaliknya pada bulan Februari ya di Aceh itu kita namakan dengan musim timur karena anginnya datang dari timur laut menuju ke barat daya. Sementara di Jawa mereka namakan dengan musim barat karena angin bertiup dari barat, ya tepatnya dari barat laut menuju ke timur, ya. Itulah mengapa pada periode Desember hingga Februari mereka namakan dengan musim barat. Sementara pada periode Desember hingga Februari di Aceh kita namakan dengan musim timur. Ya. Terkait dengan arus, ini tadi pada video sebelumnya juga gambarnya tidak tampil ya. Ini wilayah dengan perairan dangkal memiliki kecepatan arus yang tinggi ya. Sementara wilayah laut dalam memiliki kecepatan arus yang rendah ya. Sementara terkait dengan pergerakan arus ya, karena ini di permukaan pada musim barat ya di Jawa ya. Kalau kita pada periode Februari ya
itu kita di Aceh maksudnya mengalami musim timur. Ya. Jadi angin bertiup dari timur, ya. Kalau kita perhatikan di sini arusnya jadi mengarah keluar ya dari Selat Malaka. Sebaliknya pada musim barat di Aceh, ya, angin bertiup dari barat daya. Ya. Kan di sini arus laut karena arus di permukaan itu dominan dipengaruhi oleh pergerakan angin. Ya. Itu kita lihat di sini menuju ke Selat Malaka. Ya, beberapa wilayah di barat dan selatan Aceh, ya, itu arusnya menyisir pantai barat dan selatan Aceh. Demikian juga ya kecepatan arusnya pada perairan dangkal ya seperti di Laut Jawa, Selat Karimata, ya, kemudian Laut Arafuru ini memiliki kecepatan yang tinggi, ya, berbeda dengan wilayah dengan kontur kedalaman yang dalam, ya. Di sini yang berwarna merah ini memiliki kecepatan tinggi, ya, mencapai 200 cm per detik, sementara kontur berwarna kuning ini relatif rendah, kecepatannya berkisar antara 40 hingga 80 cm per detik. Ini berlokasi di Laut Selatan Jawa, ya, pantai barat selatan Sumatera, ya, hingga wilayah laut dalam di perairan Indonesia Timur, ya, seperti Laut Banda, ya, itu memiliki kecepatan arus yang relatif rendah. Jadi ini ya yang saya sebut tadi ada perbedaan penamaan, baik kita di Aceh dengan mereka di Jawa, ya, musim timur di Jawa, ya, itu di Aceh kita mengalami musim barat karena terkait dengan arah datangnya angin. Musim barat di Jawa, kita di Aceh musim timur, ya. Kemudian juga di permukaan, ya, arus permukaan itu sepertiga, ya, hingga kedalaman 400 meter itu masih dipengaruhi oleh sirkulasi angin. Di Indonesia, ya, yang dominan itu adalah sirkulasi muson, ya, yang berbalik arah 180 derajat setiap 6 bulan, dan itu yang mempengaruhi pola pergerakan arus di permukaan. Ya. Jadi beberapa manfaat tadi telah dijelaskan juga, ya, salah satunya untuk mengangkut sampah. Ya. Nah, terkait dengan tugas Anda tadi, ya, ini arus lintas Indonesia yang mengalir dari Samudra Pasifik, kemudian masuk ke wilayah Indonesia, ya, melalui Selat Makassar, Laut Banda, kemudian keluar di Kepulauan Sunda Kecil, dan mengalir menuju Samudra Hindia, ya, di selatan Pulau Jawa. Tugas Anda adalah menyelidiki apa itu arus lintas Indonesia. Untuk lebih detailnya silakan mengacu pada video kuliah saya sebelumnya. Oke, saya kira demikian ya untuk melengkapi gambar yang tidak tampil pada video kuliah sebelumnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.